Puji Tuhan, selamat sore untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami mau memuji, memuliakan Tuhan, mempersembahkan dari setiap pujian kami, dari hati kami yang terdalam, untuk memuji, memuliakan Engkau, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Berkati ibadah kami Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu, urapi kami semua. Kami sehati sepakat memuji, memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Banyak yang Kau perbuat dalam hidupku Tuhan, itu membuat kami terus bersyukur atas semua kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
Kita memuji Tuhan kita. Banyak yang dia buat, sebab itu persembahkan syukur kepada Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati yang penuh dengan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan
sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita selalu ada di dalam tangan Tuhan. Kita selalu ada di dalam hatinya. Kita selalu ada dalam pikiran dan rencananya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Allah yang selalu memperhatikan kami, yang selalu memikirkan yang terbaik bagi kami, selalu merencanakan yang terbaik dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kuatkan kami, hiburkan kami, teguhkan kami untuk tetap melangkah bersama dengan Tuhan, sehingga sampai Engkau datang kami diketemukan dalam keadaan tetap setia. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya mengajak saudara melihat dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6, kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-15 sampai ayat 21. Ayat yang ke-15 berkata, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ayat ke-16,
Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Ayat 20, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat ini saya ingin berbicara tentang keistimewaan Yesus. Ya, keistimewaan Yesus. Tema seperti ini, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bisa membuat orang salah mengartikan atau salah memahami tentang Yesus. Saya tahu bahwa tema-tema seperti ini bisa membuat kita salah menilai tentang Yesus. Maksud saya begini, saudara-saudaraku, ketika kita bicara tentang keistimewaan Yesus, yang mungkin dalam konteks pasal yang ke-6 dari kitab Injil Yohanes ini, ketika kita mengangkat keistimewaan Yesus, misalnya ada 2 atau 3 hal yang coba kita pelajari, orang bisa berpikir kalau begitu hanya itu keistimewaan Yesus. Tetapi saudara-saudaraku, bukan tujuan seperti itu ketika kita berbicara tentang keistimewaan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-6 ini. Karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang tidak terbatas. Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Tentu kalau bicara tentang keistimewaan Yesus, saudara-saudara, itu juga tidak terbatas. Kalau kita mengangkat misalnya ada 2 atau 3 keistimewaan Yesus di dalam ayat-ayat ini hanya untuk menolong kita memahami sehingga kita mengerti dan mengenal dia semakin dalam. Dan ketika kita mengenal dan memahami lebih mudah kebenaran firman Tuhan, maka itu akan mendorong kita sehingga kita semakin mengasihi dia, kemudian kita semakin mengandalkan dia, semakin kita percaya kepada dia. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau bicara tentang keistimewaan Yesus, sekali lagi, bukan hanya hal yang kita angkat dalam ayat ini yang menjadi keistimewaan Yesus. Yesus adalah maha kuasa, Yesus adalah maha mulia, dia sanggup melakukan segala perkara. Sekali lagi, kalau kita mencoba mengangkat beberapa hal dalam ayat-ayat ini untuk memudahkan kita memahami sebagian kecil dari pribadi Yesus yang membuat kita semakin mengasihi dia dan semakin bergantung kepadanya. Nah, di dalam ayat ini, saudara-saudara, kalau Bapak Ibu memperhatikan, hal pertama yang saya ingin angkat tentang keistimewaan Yesus di dalam ayat ini, di dalam ayat yang ke-15, saudara-saudara. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan begini, karena Yesus tahu. Coba Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perhatikan ayat ini. Karena Yesus tahu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang kita sembah, bahwa Yesus yang kepadanya kita berharap, Yesus yang kepadanya kita bergantung, saudara-saudara, maka dia punya keistimewaan. Keistimewaan yang pertama, saudara-saudara, dalam ayat ini dikatakan Yesus adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu segala sesuatunya. Dari mana dia tahu, saudara-saudara? Kalau kita membaca ayat ini, bukan karena ada orang yang memberikan laporan kepada Yesus bahwa ada orang yang hendak memaksa dia untuk mengangkat dia menjadi raja. Bukan, saudara-saudara. Tetapi karena memang dia adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu segala sesuatunya. Keistimewaan Yesus yang pertama, saudara, dia Allah yang maha tahu. Haleluya.
Di dalam kitab Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-8, dalam kitab Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Yesus yang segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Nanti saudara baca mudah, dan ayat yang pertama itu adalah peristiwa ketika seorang yang lumpuh disembuhkan. Kalau kita perhatikan pada waktu itu saudara-saudara, maka orang-orang Farisi, maka ada banyak orang yang menilai, ya, ketika Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ternyata kalimat ini bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, bagi ahli-ahli Taurat, bagi orang-orang Farisi, perkataan Yesus yang berkata kepada orang lumpuh ini, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Bagi orang Farisi, saudara-saudara, bagi ahli Taurat, perkataan ini mengganggu mereka. Lalu di dalam pikiran mereka berkata, siapa orang ini yang punya kuasa mengampuni dosa? Tetapi sebelum mereka mengucapkan itu, Yesus sudah berkata di dalam ayatnya yang ke-8 itu, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Ternyata saudara-saudaraku, dia tahu juga isi hati kita. Haleluya. Yesus adalah pribadi yang maha tahu. Dia tahu apa yang ada di dalam hati orang pada waktu itu. Dan sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan, kalau kita membaca di dalam kebenaran firman Tuhan, ada banyak ayat yang berbicara tentang kemahatauan Yesus. Dia tahu dari mulai kita bangun sampai kita tertidur, mulai dari kita lahir sampai kita mati. Dia tahu segala sesuatu tentang kehidupan kita. Pribadi Yesus adalah pribadi yang maha tahu. Di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat ayat 13, saya tidak tahu bagaimana saudara meresponi, apakah bersyukur ketika kita mendengarkan atau kita memahami tentang kemahatauan Yesus. Saudara-saudara, dia pribadi, dia Allah yang tahu atas segala kehidupan kita. Ibrani pasal yang keempat ayat 13, firman Tuhan berkata demikian, "Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab." Sekali lagi di dalam ayat itu, tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya sering berkata begini, orang Kristen itu bodoh kalau dia mau berdusta kepada Tuhan. Orang Kristen itu bodoh kalau dia ingin bersandiwara di hadapan Tuhan. Orang Kristen itu bodoh kalau ia ingin menutupi kehidupannya, saudara-saudara. Karena Alkitab jelas berkata, dia tahu segala sesuatunya. Yesus mengetahui semua pikiran kita. Yesus mengetahui segala keinginan kita. Yesus mengetahui segala ketakutan hatimu. Dia tahu segalanya. Dan dia mengetahui segala sesuatu, mulai dari kita terbit matahari hingga tengah malam. Dia mengelilingi kita dengan perhatian seperti dalam pujian tadi, saudara-saudara. Kita selalu ada di dalam hati Tuhan. Kita selalu ada di dalam pikiran Tuhan. Kalau ada orang yang berkata mungkin kita tidak diperhatikan, tetapi ada Yesus yang selalu memperhatikan kita. Dia tahu segala sesuatunya. Di dalam Mazmur pasal 139, kalau Bapak Ibu membaca ayat ini pernyataan pemazmur tentang Allah. Mazmur 139 mulai daripada ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku.
Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat yang keempat. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya kau ketahui, ya Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, keistimewaan Yesus, Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Kadang-kadang dalam hidup kita ini, kita tidak pernah tahu apa pikiran orang, saudara-saudara. Mungkin orang bisa tersenyum kepada kita, tetapi kita tidak pernah tahu apa pikirannya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus adalah pribadi yang Maha Tahu. Dan saya katakan tadi, Dia mengelilingi kita dengan perhatiannya. Dan Dia meletakkan tangan perkenanannya atas kepala setiap kita. Dia tahu segala sesuatu. Hal yang kedua, saudara-saudara, kembali ke dalam Yohanes pasal yang ke-6. Kalau kita membaca di dalam kisah ini, yang pertama sekali lagi keistimewaan Yesus, Dia Allah yang Maha Tahu. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam kisah ini kita melihat Yesus itu mengatasi alam. Sekali lagi, Yesus mengatasi alam. Kenapa saya katakan seperti itu? Dalam peristiwa ini, saudara-saudara, Yesus berjalan di atas air. Kita tahu secara alami, saudara-saudara, tidak ada orang atau tidak mungkin, saudara-saudara, orang bisa berjalan di atas air. Pasti akan tenggelam, saudara-saudara, karena berat jenis manusia itu lebih berat daripada air. Itu sebabnya manusia kalau tidak bisa berjalan di atas air. Secara alami, secara hukum alam, maka sebenarnya manusia pasti akan tenggelam. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam peristiwa ini, ternyata Yesus bisa berjalan di atas air. Artinya apa? Yesus mengatasi alam. Dan ingat, tubuh kita ini juga adalah tubuh alamiah. Persoalan kita juga adalah persoalan alamiah. Apa yang kita hadapi, kesehatan kita adalah juga kesehatan bicara tentang alamiah. Keuangan kita juga adalah bicara tentang hal-hal yang alami terjadi. Dan perhatikan ayat ini, Yesus mengatasi alam. Artinya, Ia bisa mengatasi setiap pergumulan kita. Ia bisa mengatasi setiap sakit penyakit kita. Dan Ia bisa mengatasi keuangan kita. Kalau kita berharap, kalau kita mengandalkan Tuhan dan terus bergantung kepada-Nya. Di dalam kitab Injil Markus pasal yang keempat ayat 39, saya percaya kisah ini tidak asing bagi kita. Bagaimana Yesus meneduhkan danau yang sedang bergelora. Markus pasal yang keempat ayat 39. Bapak Ibu perhatikan, saya akan baca firman Tuhan berkata demikian. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus mengatasi alam. Sekali lagi, tubuh kita ini juga tubuh alamiah. Dia menguasai, Dia mengatur, Dia berkuasa atas kehidupan kita. Keistimewaan Yesus, Ia mengatasi alam. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, Ia juga mengatasi kegelapan. Mari kita kembali ke dalam Yohanes pasal yang ke-6, karena dalam ayatnya yang ke-16 ada petunjuk di situ. Dan ketika hari sudah mulai malam, kita tahu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam di dalam Alkitab itu selalu bicara tentang dosa. Yesus mengatasi alam. Yesus mengatasi kegelapan. Itu bicara tentang bahwa Yesus mengatasi dosa. Kegelapan itu bicara tentang dosa. Yang pertama bicara tentang dosa, ini bicara tentang kegelapan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Yesus bisa mengatasi setiap
dosa-dosa kita. Coba kita lihat dulu saudara, dalam Matius pasal pertama ayatnya yang ke-21, berita tentang kelahiran Yesus untuk pertama kali dikumandangkan kepada orang-orang gembala-gembala. Matius pasal pertama ayat yang ke-21, atau ya, berita Yesus. Dalam ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Perhatikan, kita baca bersama-sama bagian terakhir. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Temukan dalam kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara, Yesus mengatasi kegelapan, Yesus mengatasi dosa. Saya mencatat begitu banyak ayat-ayat dalam kebenaran firman Tuhan dalam perjanjian baru. Dan bahkan ayat yang kita sudah baca tadi, ketika kepada orang lumpuh itu Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Ingat, yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Lewat ayat ini Yesus sedang memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah juga Allah. Dia mengatasi dosa. Dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan, walau dosamu merah seperti kermisi, Tuhan akan bisa buat menjadi putih seperti salju. Yesus mengatasi kegelapan. Kemudian kegelapan juga berbicara dari hal-hal yang tersembunyi, saudara-saudara. Ya, hal-hal yang tersembunyi. Di dalam Markus pasal yang keempat ayat 22, tadi saya sudah katakan, mari kita selalu terbuka di hadapan Tuhan, supaya setiap kegelapan-kegelapan kita akan diterangi, karena dia mengatasi kegelapan. Markus 4 ayat 22. Mari kita perhatikan. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Sekali lagi saudara-saudara, mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Terbuka kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dia mengatasi hal-hal yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan. Bahkan dikatakan sesuatu yang engkau katakan di dalam kegelapan pun, itu akan diteriakkan di atas sotoh rumah. Karena Yesus mengatasi hal-hal yang tersembunyi. Jadi kegelapan itu bicara tentang dosa. Kegelapan itu bicara dari hal yang tersembunyi. Dan kegelapan itu juga bicara tentang pekerjaan iblis. Tetapi dengarkan baik-baik, Yesus mengatasi kegelapan. Dalam 1 Yohanes pasal 3, dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, kalau saudara perhatikan di situ, kebenaran firman Tuhan menunjukkan kepada kita ayatnya yang ke-8 bagian B. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8, atau saya akan baca secara keseluruhan ayat ini. Bapak Ibu perhatikan sekali lagi, Yesus mengatasi pekerjaan iblis, Yesus mengatasi kegelapan. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan, karena dia mengatasi perbuatan-perbuatan iblis. Kita tidak mampu. Ayat yang ke-8 berkata, barang siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Bagian terakhir, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Haleluya. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri. Tapi Yesus katakan, aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup dalam kelimpahan. Yesus mengatasi kegelapan. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, kembali ke dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-20. Apa yang Yesus katakan pada waktu itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Keistimewaan yang dimiliki Yesus dalam konteks ayat ini juga, ia mengatasi ketakutan kita. Banyak hal hari-hari ini yang kita takutkan.
Tetapi saudara-saudaraku, Yesus datang dan dia berkata, aku ini, jangan takut. Dalam sebuah terjemahan dipakai kata, inilah aku, jangan takut. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketakutan tidak pernah membuat kita maju. Ketakutan akan menenggelamkan kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Allah, kita punya Yesus yang mengatasi setiap ketakutan kita. Apapun yang engkau takutkan, saudara-saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia lebih besar, dia terlebih besar dari segala yang kita takutkan. Dia mampu mengatasi segala-galanya. Mungkin kita takut tentang masa depan kita. Kita mungkin takut nanti bagaimana saya setelah lanjut, setelah tua. Mungkin kita takut tentang masa depan anak-anak kita. Kita takut tentang pendidikan kita. Kita takut tentang usaha pekerjaan kita. Tetapi Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Dia mengatasi ketakutan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan yang terakhir, nah kalau kita membaca di dalam ayat ini, saya senang sekali dengan kalimat ini, saudara-saudara. Keistimewaan yang kelima tentang Yesus. Yesus mengatasi masa depan kita. Di dalam ayatnya yang ke-21, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Kalau Bapak Ibu perhatikan, maka kita akan melihat bahwa waktu itu perjalanan murid-murid dengan Yesus ini menuju ke sebuah tempat yang bernama Kapernaum. Itu ada di dalam ayatnya yang ke-17, dan menyeberang ke Kapernaum. Dalam bahasa Ibrani, saudara-saudara, kata ini datang dari dua kata. Yang pertama adalah kafar. Kafar itu dalam bahasa Ibrani artinya desa. Tetapi ada juga yang menerjemahkan dengan rumah. Ya, jadi kafar itu ada yang menerjemahkan dengan kata rumah. Kemudian yang kedua, kata Kapernaum itu juga muncul dari kata yang kedua, nakhum, yang artinya penghiburan. Tetapi juga ada yang menerjemahkan bahagia. Jadi saudara perhatikan, Kapernaum itu kalau kita melihat dari arti terjemahannya, artinya adalah desa penghiburan. Tetapi ada yang berkata rumah bahagia. Jadi inilah yang dituju oleh murid-murid bersama dengan Yesus pada waktu itu, menuju sebuah tempat Kapernaum yang artinya rumah bahagia, rumah masa depan. Kalau sebelumnya saudara-saudara, murid-murid ini sudah berusaha, sudah mencoba untuk sampai ke Kapernaum. Tetapi ketika dalam ayatnya yang ke-21, saudaraku, mereka mau menaikkan dia. Kalau Indonesia literal translation menggunakan kata begini, oleh karena itu mereka berniat menaikkan Yesus ke dalam perahu. Jadi mereka punya niat, setelah mereka berusaha dan tidak sampai kepada tujuan itu, lalu Yesus lewat, saudara-saudara, lalu mereka punya niat untuk menaikkan Yesus ke dalam perahu itu. Lalu ayat ini berkata, seketika juga. Ini mujizat, saudara-saudara. Seketika. Saya coba baca dalam beberapa terjemahan, pengkalimatannya sama. Seketika itu juga sampai ke pantai yang mereka tuju. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada banyak hal mungkin yang sudah kita coba dalam kehidupan kita. Kita sudah berusaha untuk sampai kepada sebuah tujuan, tetapi kita seringkali gagal dan gagal. Tetapi keistimewaan Yesus, ia mengatasi masa depan kita.
Naikkan dia dalam setiap apapun yang engkau rencanakan. Orang-orang muda, naikkan, masukkan Yesus di dalam program kehidupanmu, rencanamu. Biarkan dia yang menuntun, biarkan dia yang mengatur kehidupanmu. Biarkan dia menjadi raja di setiap rencana-rencanamu. Seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Yesus mengatasi masa depan. Mari tutup Alkitab saudara. Kita akan menyembah Tuhan dengan sebuah lagu lama. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Haleluya. Amin. Yesus, Dia adalah Allah yang sempurna. Kalau dalam kitab Injil Yohanes ini, kita mengenal Dia sebagai Yesus yang Maha Tahu. Dia tahu isi hatimu, Dia tahu pikiranmu, dan di dalam kasih-Nya Dia mengelilingi kita dengan perhatian. Dia meletakkan tangan perkenanannya atas kepala kita. Ada banyak orang yang sedih, kecewa karena merasa tidak ada yang memperhatikan. Tapi pribadi Yesus, Dia tahu segala sesuatunya. Dia juga Allah, Dia juga dalam pribadi Yesus yang mengatasi alam. Tubuh kita adalah juga tubuh alamiah. Itu sebabnya setiap gangguan-gangguan kesehatan yang ada dalam kehidupan kita juga, Dia sanggup mengatasi. Dia juga mengatasi kegelapan. Kegelapan bicara tentang dosa, bicara tentang hal yang tersembunyi, bicara tentang pekerjaan iblis. Tetapi Yesus mengatasi kegelapan itu. Dia juga mengatasi ketakutan kita. Ini aku, jangan takut, kata Yesus. Dan Dia juga mengatasi masa depan kita. Kadang-kadang kita menjadi takut, khawatir, ragu tentang masa depan. Tengah-tengah situasi yang sulit ini, tetapi Yesus mengatasi masa depan kita.
Libatkan Yesus, jadikan Yesus yang menuntun Amin. dan mengatur setiap hidup kita. Amin. Saya rindu bersama semua jemaat, kita angkat pujian ini, Yesus terlebih besar, sambil angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalam Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku isi hati kami, Tuhan. Engkau mau isi hati kami, Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kepedulian-Mu. Engkau Allah yang berkuasa mengatasi ketakutan kami, bahkan mengatasi masa depan kami, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kalau ada setiap umat-umat-Mu yang memerlukan kekuatan dari Engkau, Tuhan, maka mereka rindu belayan kasih Tuhan dalam hidup mereka, biar mereka boleh merasakan jamahan tangan Tuhan dalam hidup mereka. Perlukan kasih-Mu, boleh kami rasakan kehangatan kasih-Mu, Tuhan. Engkau Bapa yang peduli kami. Terima kasih Roh Kudus, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kehilangan pengharapan, Tuhan bangkitkan pengharapan kami, semangat kami, Tuhan.
Bahkan iman yang sudah mulai lemah, teguhkan kami lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu dalam peperangan mengalami kemenangan. Yang berkekurangan cukupkan. Bahkan khusus untuk orang tua kami Tuhan, mungkin dalam keterbatasan karena situasi mereka tidak bisa banyak beraktivitas. Tuhan, tolong setiap orang tua kami, hiburkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Sepanjang minggu ini berkati aktivitas jemaat Tuhan, keluar masuk dari rumah dalam perlindungan, dalam bekerja Tuhan berkati, usaha Tuhan tolong. Bahkan anak-anak kami semua juga Tuhan memberkati mereka. Yang masih dalam pendidikan Tuhan berikan hikmat. Yang sudah bekerja Tuhan juga memberkati. Kami bersyukur, kami akhiri persekutuan kami. Mari Bapak Ibu, kita akan terima berkat dari Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, mari terus melangkah bersama dengan Tuhan. Yesus memberkati. Amin.